Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaida dengan NPM 147 kelas 1E, membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah bermata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cut Nuraini SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonem. Sebelum kita memasuki tentang materi jenis-jenis fonem, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang membedakan arti. Sederhananya, fonem adalah bunyi yang jika diganti atau diubah akan mengubah makna dari kata tersebut. Meskipun fonem itu sendiri tidak memiliki arti, tetapi ia berfungsi sebagai pembeda. Dan berikutnya itu ada jenis-jenis fonem. Fonem memiliki jenis berdasarkan variasi dan bentuk. Fonem untuk yang berdasarkan variasi itu ada satu, yaitu fonem alofon. Dan untuk fonem yang berdasarkan bentuk itu ada 5. Yang pertama ada fonem vokal, fonem konsonan, fonem semivokal, fonem diftong, dan fonem suprasegmental. Yang pertama itu fonem alofon. Fonem alofon merupakan bunyi bahasa dari fon yang sama akan tetapi di kedudukan yang berbeda. Contohnya dari kata kuat, rakit, dan rusak. Dari situ bisa kita lihat dari penulisannya. Dari kata pertama itu K-nya ada di depan, kata kedua K-nya ada di tengah, dan kata terakhir K-nya ada di akhir. Yang kedua itu fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan pada saluran suara. Udara mengalir bebas dari paru-paru. Contohnya itu pada kata palu, ibu, buku. Yang ketiga itu ada fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyempitan pada saluran suara oleh alat ucap seperti bibir, lidah, gigi, dan langit-langit. Contohnya itu P, B. Contohnya itu pada kata malam, pada pelafalan huruf M-nya, bibirnya itu merapat. Yang keempat itu ada fonem semivokal. Fonem semivokal sering juga disebut dengan fonem konsonan. Adalah jenis fonem yang memiliki sifat di antara fonem vokal dan fonem konsonan. Contohnya pada kata walau dan harimau. Kata pada harimau yang tertulis di situ itu ada vokal A dan U yang diibaratkan dengan huruf V. Yang kelima ada vokal diftong. Diftong adalah gabungan dua fonem vokal yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan membentuk satu suku kata dengan kualitas bunyi vokal yang berubah. Sederhananya, bunyi vokal meluncur dari satu posisi lidah ke posisi vokal lain. Contohnya itu pada kata pandai, kerbau, dan amboy. Pada kata pandai itu, vokal yang digabung itu ada vokal A dan vokal I. Pada kata kerbau itu, vokal yang digabung itu ada vokal A dan vokal U. Dan yang terakhir pada kata amboy, vokal yang digabung itu ada vokal O dan vokal I. Yang terakhir itu ada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental atau sering juga disebut prosodi atau fonem non-segmental adalah unsur-unsur bunyi bahasa yang tidak dapat dipisahkan atau disegmentasikan seperti fonem vokal dan konsonan. Tetapi unsur-unsur ini menumpangi atau menyertai fonem segmental dan berperan penting dalam membedakan makna, struktur kalimat, atau menunjukkan emosi dan penekanan. Contoh dalam bahasa Indonesia, penekanan pada kata tertentu dapat menguatkan maksud. Saya makan nasi, menekankan jenis makanan bukan yang lain. Saya makan nasi, menekankan pelaku bukan orang lain. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang tadi saya sampaikan yaitu fonem sebagai satuan bunyi terkecil yang membedakan makna dalam suatu bahasa dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar berdasarkan cara produksinya dan perannya dalam struktur ucapan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.